Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, selamat datang di Posisi, podcast literasi demokrasi Bawaslu Kabupaten Sragen. Senang sekali dapat berjumpa dengan sahabat Bawaslu dimanapun berada. Semoga selalu sehat dan bahagia tentunya. Sahabat Bawaslu, hari ini tema posisi kita adalah demokrasi dalam nadi. Suatu pembahasan tentang bagaimana demokrasi tidak hanya hadir saat pemilu berlangsung, tetapi juga tumbuh dari cara kita belajar, bekerja, dan membangun lingkungan yang jujur, terbuka, penuh tanggung jawab, dan juga saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Bersama saya, Fadila Aulia Adnan selaku host, dan telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, Ibu Sri Wiharini, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat Bawaslu Kabupaten Sragen, yang akan berbagi pandangan dan juga pengalaman menarik terkait tema kita hari ini. Assalamualaikum Bu Kordi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Bagaimana Fadila, kabarnya sahabat Ibu? Bawaslu. Alhamdulillah sehat. Mbak Dila sehat? Alhamdulillah Bu. Seger. Seger Bu. Seger. Sudah makan? Iya Bu. Ya Alhamdulillah Ibu. Baik Bu Kordif, langsung saja kita masuk pada tema hari ini. Nah, dalam tema demokrasi dalam nadi. Sebenarnya apa Bu hal atau nilai yang ingin disampaikan kepada kita dan sahabat Bawaslu semua Bu Kordif? Oke, terima kasih Mbak Fadila. Iya. Izinkan untuk menyapa sahabat Bawaslu semuanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu semuanya, Mbak Fadila dan kawan-kawan. Alhamdulillah tadi disampaikan Mbak Fadila, kita ketemu lagi dalam posisi untuk edisi dari SDM, Kordif SDM Organisasi Diklat. Kali ini kita mengangkat tema demokrasi dalam nadi. Kalau membahas demokrasi apa yang mau dibagikan sebenarnya sudah nggak asing lagi ya Mbak Fadila ya. Jadi kalau dikatakan demokrasi itu apa sih gitu. Demokrasi itu kalau anak-anak sekolah atau kita zaman awal-awal masuk Bawaslu itu kan disampaikan ada demokrasi itu demos dan kratos gitu. Iya. Jadi ada rakyat dan ada pemerintahan atau kekuasaan. Artinya kita saat ini akan membahas bagaimana rakyat dari rakyat untuk rakyat, tapi itu mengalir dalam keseharian kita. Gitu. Iya. Jadi bukan hanya sebagai pragmatis, sebagai slogan gitu. Kemudian secara sederhana kalau kita mau sampaikan, kekuasaan itu kan kalau pemilu itu yang milih kan kita semua nih sahabat Bawaslu. Iya. Jadi kita pemilih gitu. Jadi kita yang milih dan itu nanti untuk kita sendiri gitu. Iya. Tapi ada juga sebenarnya kan masyarakat itu yang atau bahkan dari kita mudah-mudahan sudah tidak ada ini asal milih gitu Mbak Fadila. Jadi asal milih, alah pokoknya aku milih siapa yang jadi sama aja gitu. Iya. Siapa yang jadi pokoknya aku nyoblos, aku sudah sah. Itu yang akan kita bawa bahwa kalau milih itu ya milih memang kita berdemokrasi gitu. Milih pakai ilmu, milih dengan cerdas gitu. Maka lalu kenapa diambil tema demokrasi dalam nadi? Nadi itu kan kalau kita nadinya di mana? Secara awam kan kita pegang. Iya. Dek gitu ya. Iya. Kalau deknya itu berhenti kira-kira masih hidup nggak? Tidak. Enggak. Mati kan? Berarti kita mati. Maka demokrasi itu ada dalam nadi. Selama kita masih nafas, selama nadi kita masih berdetak, jantung kita berdetak ya saat itulah demokrasi terus dibawa gitu. Jadi nggak ada batasan ruang, nggak ada batasan waktu, nggak ada kita di mana dengan siapa. Secara keseharian itu ya kita berdemokrasi seperti itu. Maka demokrasi ini bukan tadi di awal pembukaan, di openingnya Mbak Fadila host sudah menyampaikan bahwa pemilu itu bukan, demokrasi itu bukan berhenti di pemilu. Iya, betul. Demokrasi itu tidak hanya berhenti saat Pemilihan pemilihan suara 5 tahun sekali gitu. Jadi kita lebih mengedepankan bahwa sahabat Bawaslu dan semuanya, ayo kita berdemokrasi itu dalam keseharian gitu. Dalam kita ngobrol, saya ngobrol dengan Mbak Fadila, kita ngobrol di ruang kerja, Mbak Fadila pulang di rumah, itu demokrasi itu kebawa terus seperti itu. Sehingga dalam berdiskusi di rumah, kemudian misalnya gini, kita kemarin libur panjang nih, sahabat Bawaslu semua, ada long weekend ya kemarin, mulai Kamis ada perayaan itu sampai hari Minggu gitu. Kita mau jalan-jalan nih, mau jalan-jalan. Mbak Fadila pengennya ke gunung karena pengen yang sejuk gitu. Sementara anak-anak, aku pengen ke pantai, mau renang gitu. Kira-kira, pokoknya ikut mama ke gunung, yang punya uang mama, itu atau kenapa anak-anak mau ke pantai gitu. Kalau yang dipraktekkan yang pertama tadi berarti Mbak Fadila tidak mempraktekkan demokrasi dalam sehari-hari karena otoriter, gitu kan, kekuasaan penuh di mama gitu. Pokoknya ke gunung, yang punya uang kan mama, yang nyetir kan mama gitu kan. Tapi kalau
Oh iya, emang kenapa ke pantai gitu? Oh aku pengen air gitu. Di gunung juga ada air terjun loh gitu. Ada Iya. proses diskusi tawar menawar tanda kutip sehingga anak meskipun nanti akhirnya ke gunung Iya. ikut kepentingan mama tapi sudah melalui proses diskusi dan kepentingan itu diambil atas musyawarah. Itu dari keluarga. Iya. Nah, bagaimana itu nanti dibawa ke ruang kerja di Bawaslu Mbak Fadila dengan teman-teman SDM, dengan teman-teman antar divisi, Mbak Fadila dengan pimpinan itu akan dibawa. Nah, artinya demokrasi ini tidak hanya di ruang-ruang publik, Mbak Wadila. Iya. Artinya tidak hanya di ruang Bawaslu ketika rapat, tidak hanya di ruang seminar yang tanya jawabnya diatur, Iya. seperti itu. Tapi demokrasi ini akan kita coba kita bawa menjadi habit. Habit itu kebiasaan. Kebiasaan, iya. Tiap pagi Mbak Fadila bangun tidur minum air hangat. Teman-teman sahabat Bawaslu semuanya tiap pagi misalnya kebiasaannya apa? Sebelum aktivitas lari dulu misalnya. Sebelum dilakukan mungkin terpaksa awalnya. Iya. Tapi karena sudah dilakukan lagi dan lagi dan lagi akhirnya menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan ini kalau diulang-ulang terus, dibawa terus, ini menjadi sebuah habit ini akan menjadi sebuah budaya. Maka bagaimana endingnya endingnya nanti demokrasi ini kita bawa dari kebiasaan, habit, Ya. di tempat kerja ya berdemokrasi, di rumah Wah. ya berdemokrasi, arisan RT ya berdemokrasi. Berdemokrasi. Itu kita akan menjadi sebuah budaya hidup. Iya. Gitu. Jadi bagaimana demokrasi menjadi sebuah budaya hidup. Gitu. Ya. Nah, menarik sekali ya Bu Kordif. Lalu menurut Bu Kordif sendiri, seberapa penting peran pengembangan sumber daya manusia dan pelatihan internal dalam membangun budaya kerja yang demokratis di lingkungan Bawaslu Kabupaten Sragen ini sendiri, Bu? Oke. Ditarik secara internal ya sekarang Iya. ya. Ditarik secara internal di Bawaslu. Sahabat Bawaslu semuanya bagi yang pernah penyelenggara ad hoc pasti tahu lingkungan Bawaslu seperti apa. Tapi di masyarakat secara umum barangkali masih banyak yang nanya Iya. juga gitu ya. Apalagi di masa-masa non tahapan ini. Kita berkali-kali podcast, kita berkali-kali tatap muka dengan masyarakat. Bawaslu ngapain itu selalu masih ditanyakan. Iya, Sampai betul, Bu. sekarang gitu. Iya. Bahwa dia kerja di mana di Bawaslu. Ngapain? Sekarang kan Iya. nggak ada pemilu gitu. Kesannya Bawaslu itu identik dengan hanya saat coblosan. Pemilu, ya. Coblosan ya. Coblosan. Pemilu, coblosan dengan tahapannya. Maka kalau secara internal di Bawaslu kata kuncinya adalah tadi di awal sudah bagaimana membangun budaya kerja dengan demokrasi. Iya. Misal kita lagi ada di ruangan nih rapat internal Iya. gitu. Tapi rapat istilah kita rapat internal ya sahabat Bawaslu kalau kami internal personel Bawaslu. Kita ada rapat. Ketika ketua memimpin rapat kemudian ditanyakan kepada audien, teman-teman ada usulan nggak? Ada pertanyaan nggak? Kalau budaya demokrasi, budaya Ya. hidup berdemokrasi itu hidup, pasti sudah ada yang langsung angkat tangan. Iya. Usul Pak Ketua atau minimal kalau sudah flat semuanya aman Pak Ketua setuju gitu. Iya. Tapi saat ini kan masih aja ada yang ketika ditanyakan semuanya pada diem natap ketua gitu. Iya. Kan. Bu Fadila tanya, kan gitu. Dan walaupun sebenarnya pengen ada yang ditanyakan. Nah, bagaimana ini dibongkar nih? Membawa budaya demokrasi di lingkungan itu minimal di lingkungan Bawaslu, di lingkungan kerja atau bahkan sahabat Bawaslu kalau di lingkungan kerja mungkin guru atau Iya. di tempat kerja lain. Budaya-budaya berpendapat itu boleh dikembangkan. Iya, betul. Tapi tentu saja dengan etika, kan dengan Iya. sopan santun, bagaimana mendengarkan seperti itu mendengar orang lain. Kemudian juga bagaimana mengembangkan budaya kerja ini secara internal. Kita ini yang agak sulit sekarang, mendengar. Mendengar. Jadi Iya. bagaimana kita mampu mendengar dulu. Orang didengar itu lebih mudah Iya. daripada mendengar. Gitu. Jadi kalau seperti ini misalnya ada pendapat nih Mbak Fadila mau berpendapat, maka teman lain coba dengarkan dulu pendapatnya, bukan Iya. cuek. Oh Fadila sok silahkan berpendapat, saya tak diem aja tapi Iya. diemnya apatis, bukan tapi mendengarkan. Fadila usul apa sih gitu. Tapi kadang kita itu gini, ada yang berpendapat disorai temennya, itu di Iya. sekolah kayak di kantor kayak akhirnya membuat ciut. Iya. Jadi nggak Mbak Fadila pede. mau usul jadi nggak pede gitu Iya. ya Mbak Fadila. Mau usul itu jadi nggak pede tuh. Aku nak usul paling disorai gitu. Iya. Nah itu yang harus kita budayakan di kantor bahwa diskusi, mendengarkan teman, menghargai pendapat teman itu harus dan insya Allah kalau di internal kita itu sudah jalan, relatif jalan. Mungkin barangkali tinggal disentil sedikit. Ayo dong berpendapat seperti Oh itu iya. karena
Untuk saat ini kan Bawaslu Kabupaten Sragen, sahabat Bawaslu, personelnya cukup besar kita ya. Iya, Mbak Fadila. Dulu banyak awal-awal skala. kita cuma berapa las gitu ya. Iya, 16 atau berapa. Kalau sekarang kan 30-an. 29 29. Jadi rasa toleran harus lebih dikembangkan. Iya. Kemudian rasa berdemokrasinya harus lebih diterapkan lagi. Iya. Apalagi saat ini kan Bawaslu Kabupaten Sragen dan seluruh Bawaslu lagi gencar-gencarnya dengan konsolidasi demokrasi. Iya. Ini kebetulan kalau di SDM yang megang Mbak Fadila gitu ya. Di konsolidasi demokrasi itu sebenarnya kita tanpa laporan pun kita sudah melakukan gitu kan. Kita sudah buat terus. Kita Iya. di parenting kita masuk, kita di diskusi kita masuk. Gitu. Iya, betul. Tetapi saat ini kan dibakukan dengan laporan. Dalam rangka apa? Dalam rangka membumikan, mengalirkan darah demokrasi di tiap-tiap kita. Iya. Kita ingat sekali waktu itu pimpinan kita Pak Toto ketika rawuh ke Kabupaten Sragen. Terima kasih pimpinan sudah rawuh dan membersamai kami untuk diskusi. Kita disampaikan bahwa Bawaslu, konsolidasi itu bukan tugas yang wow gitu. Iya. Jadi konsolidasi itu ya nyawa kita, nadi kita, bahwa setiap saat kita membawa demokrasi itu kita konsolidasikan ke orang-orang terdekat kita. Dan alhamdulillah kita sudah jalankan. Sudah. Mbak Fadila sudah ya? Sudah, Jadi alhamdulillah. teman-teman juga sudah. Iya, sudah semua. Itu yang secara internal harus mulai kita internalisasi demokrasi sebagai budaya hidup. Iya. Itu. Ya. Baik Ibu, sampai sini sudah banyak informasi untuk kita ya sahabat Bawaslu. Nah tapi Bu, dalam proses keseharian tentu ada tantangan-tantangan tersendiri ya Bu. Menurut Bu Kordif sendiri, tantangan terbesar apa yang dihadapi Bawaslu, khususnya di divisi Ibu, SDM, organisasi dan diklat ini, dalam menanamkan nilai integritas, partisipasi dan juga keterbukaan sebagai bagian dari semangat demokrasi ini sendiri Bu. Oke. Tantangannya. Iya. Tantangannya nggak pernah debat sama Mbak Fadila. Harusnya kalau demokrasi itu kan ada debat maksudnya diskusi ya. Iya. Debat itu maksudnya diskusi yang ada pendapat A, pendapat B, di argumen dulu dong, Iya. baru ada keputusan gitu. Selama saya bareng Mbak Fadila belum pernah debat. Enggak. Jadi gini, demokrasi dengan integritas itu satu kesatuan. Iya. Ini garis lurus, satu kesatuan, nggak boleh diputus. Kalau integritas integritas kita saja tidak berdemokrasi, nanti Bu Kordif jadi otoriter. Misalnya Bu Kordif dengan teman-teman SDM itu, saya berdemokrasi, saya integritas saya tidak diragukan. Tapi saya nggak mempraktekkan demokrasi, maka saya akan otoriter. Mbak Fadila ngalor, Mbak Fadila kerjakan, Mbak Fadila jangan. Jadi adanya cuma instruksi. Padahal demokrasi itu bukan instruksi, tapi diskusi. Sepakat gitu? Sepakat. Oke, jadi diskusi dulu. Maka ketika integritas kita angkat, harus disamai barengi dengan demokrasi, maka kita akan menjunjung tinggi kehormatan Bawaslu, tapi dengan diskusi dulu. Bukan asal tunjuk, kamu ke sana, kamu jangan. Itu juga di masyarakat juga seperti itu. Kita egaliter dalam hal pendapat, tapi loyalitas untuk integritas nggak boleh ditawar. Nah, apa tantangannya ketika khususnya kalau dikaitkan dengan divisi kita, ya divisi SDM? Sebenarnya apa tantangan yang dihadapi? Kalau secara internal Bawaslu, kita nanti coba akan tangkap secara internal kita Bawaslu, sahabat Bawaslu semuanya, dan bagaimana secara masyarakat secara umum sih sebenarnya tantangan kita apa gitu. Kalau secara internal awal kita masuk di Bawaslu tahun 2023, itu senioritas sungkan itu masih sangat kental. Kalau masih ingat dirasakan ya teman-teman semuanya, bahkan dengan teman-teman ad hoc. Jadi senioritas itu masih ada, itu pimpinan saya bukan sekedar nunduk untuk hormat, tapi benar-benar apa kata pimpinan, nggak ada inovasi gitu, belum banyak inovasi. Mungkin sudah ada tapi belum banyak inovasi yang tersampaikan. Mungkin karena kita pimpinan baru gitu, teman-teman sementara sudah lebih lama menetap di Bawaslu, barangkali seperti itu. Tapi alhamdulillah berjalannya waktu nggak sampai 1 semester bahkan, itu alhamdulillah cair, dan kendala ini alhamdulillah saat ini sudah cukup teratasi. Senioritas ini sudah, artinya staf yang lebih dulu dengan staf yang baru itu cair. Pimpinan dengan staf cair. Itu secara internal itu sudah teratasi. Kemudian yang kedua, tantangan kita juga menjaga independensi. Kita itu harus independen. Kita nggak boleh terkungkung oleh orang lain. Kita harus netral. Misal, Mbak Fadila di kantor staf SDM. Tapi di rumah kan warga masyarakat. Betul.
kae tonggoku milih si A, nek aku engko milih si B, aku engko dikucilkan. Aku tak melu-melu milih tonggoku, nggak bisa. Iya. Jadi harus menjaga independen. Bahwa Fadila Rini itu Bawaslu, iya. Iya. Kami menjaga, mengawasi, iya. Tetapi bab pilihan itu hak Independen. masing-masing sendiri, Iya. harus independen. Dan menjaga ini menjadi tantangan besar buat kita Bawaslu. Iya. Kadang money politik ada, tapi nggak kentara, nggak bisa dibuktikan, tapi Iya. sebenarnya ada. Itu juga tantangan gitu kan. Kita tahu setelah pemilu ternyata ada yang cerita, aku kemarin dapat, mau ditangkap gimana, mau dilaporkan kemana, semuanya sudah kelewat. Iya, Seperti itu. sudah. Hal-hal seperti itu yang sebenarnya menjadi tantangan sampai saat ini, terutama money politik itu tantangan yang nggak habis-habis bagi Bawaslu. Selalu ada. Selalu Iya. ada gitu. Dan kayaknya di mana-mana ketika kita lagi konsolidasi ada ya, selalu bilang Iya. ada dapat berapa gitu. Itu yang coba kita cari formulasi lewat parenting, lewat Iya. pendidikan rumah yang kita kemarin Iya. jalan gitu ya Mbak Fadila. Itu mudah-mudahan ada ngaruhnya lah. Iya. Kemudian ada juga yang netral kita itu tidak pandang bulu. Misalnya, nek golongan itu lapor ditanggapi, kalau golongan itu lapor nggak ditanggapi. Iya. Itu juga tantangan kita. Ini teman-teman dari divisi PP, alhamdulillah tantangan ini berat tapi bisa dihadapi. Iya. Gitu. Dan yang saat ini golongannya Mbak Fadila dan adik-adiknya sekarang digital. Iya. Jadi betul. informasi sekarang itu kan cepat sekali ya. Iya. Itu tantangan kita juga. Kita belum sempat meluruskan, tapi informasi sudah tersebar. tersebar, Iya. gitu. Jadi Mbak Fadila hati-hati kalau ada hoax, tahan dulu nih, bener enggak, diskusikan Iya. dulu gitu, jangan sampai ikut-ikutan nge-share Langsung. gitu ya. Tapi di masyarakat juga nggak kalah hebohnya tantangan itu Mbak Fadila. Misalnya kalau politik uang kan biasa, gitu. Iya. Orang kan selalu gitu. Kan Sudah biasa Bu dapat. Gitu. Iya. Biasa ini bukan berarti benar. Gitu. Itu Betul. tantangan di masyarakat masih seperti itu. Kemudian masih belum meratanya pendidikan politik. Iya, Mereka belum betul terlalu sekali. paham. Kemudian perbedaan pilihan. Nah ini, perbedaan pilihan, polarisasi gitu ya. Iya. Mbak Fadila milih A, suami milih B, milih bupati nih. Iya. Ternyata yang jadi yang B. Iya. Mbak Fadila nggak jadi itu pilihannya. Kalau ini tidak ada kesadaran, kecerdasan demokrasi, ini di rumah Mbak Fadila gak mau masak ke suami. Salah pemilih si itu. Jadi nggak mood. Jadi nggak mood kan. Dan ini kalau nggak segera teratas, ini tantangan di masyarakat seperti itu. Iya. Ini contoh kecil di rumah. Tetangga dan tetangga akhirnya bisa perang. Iya. Gitu. Nggak luruan. Padahal si pimpinan dengan pimpinan sudah saling kerjasama. Iya. Gitu. Yang kepilih itu sudah kerjasama. Tetapi di tetangga masih umrek sampai sekarang, Iya. akhirnya nggak luruan. Iya, Nggak luruan betul. itu tahu ya. Nggak Iya. bersapa gitu. Itu tantangan di masyarakat, dan yang paling menyedihkan sebenarnya masih ada sebagian masyarakat yang apatis. Apatis itu whatever, buyak budil. Gitu. Iya. Itu pesone Sukotona ya Mbak, buyak budil. Jadi apatis itu bahaya bagi masyarakat. Iya. Aku pokoknya nyoblos, bahkan aku rasa nyoblos gitu. Maka untuk masyarakat semuanya, sahabat Bawaslu, jangan apatis, ikuti gitu. Kita ikuti proses, kita ikuti ilmunya gitu. Itu yang tantangan selama ini, ada yang sebagian sudah teratasi, ada yang sebagian dalam proses, ada yang sebagian lagi masih mencari gimana ya caranya. Begitu. Iya. Baik Ibu, semakin hangat, semakin menarik ya ini Bu. Iya. Mungkin yang terakhir Bu Kordif, bagaimana strategi divisi sumber daya manusia organisasi dan diklat ini untuk mendorong generasi muda agar lebih aktif, kritis, dan juga sadar akan pentingnya demokrasi serta pengawasan pemilu, Bu? Sahabat Bawaslu semuanya, saat ini ada sebagian yang sudah terdaftar di P2P, gitu ya, di P2P. teman-teman kehumasan saat ini lagi mempersiapkan untuk pendidikan partisipatif, itu salah satunya. Jadi teman-teman divisi P2H dengan Saka-nya, Saka itu kan mengambil kepramukaan, anak-anak yang aktif di mereka masing-masing untuk terdaftar di kita. Itu generasi muda. Kemudian P2P ini kita sudah berapa generasi, berapa tahap. Ini adalah salah satu terobosan Bawaslu Republik Indonesia yang diperintahkan kepada kita untuk bagaimana masuk pada generasi muda, tapi itu secara formal gitu ya. Tapi kalau secara informal, sahabat Bawaslu semuanya, kita bisa ngobrol, diskusi, ngopi di Warmindo kayak di apa, Mbak Fadila nyeblak, masih nyeblak Mbak? Masih, masih harus gitu ya. Jadi kalau nyeblak harus jajan Bu. Harus jajan ya. Gitu ya. Tapi benar, nyeblak boleh, tapi naruh kan di awal tadi kan kita nadinya harus nadi. Ngobrolnya jangan gibah teman di kantor gitu. Mentang-mentang keluar kantor, gibah teman kantor gitu. Atau sahabat Bawaslu semuanya gibahnya tetangganya.
tetap naluri demokrasi tetap ini besok ini ada orang ngomong besok pilihan misalnya mendekati pemilihan. Iya. Besok pemilihan kalau nggak dikasih uang rasa milih. Maju dong. Iya. Harus milih loh Pak. Gini Iya. gini gitu. Apalagi kan lulus kayak Mbak Fadila ini ya sahabat ya. Jadi kalau mau ngomong apa lewat seblak, mau lewat pentol ayo gitu. Ayo terus. Siksaknya pinter. Itu kelebihan gitu. Kelebihan yang teman-teman miliki dari bawah teman-teman Bawaslu untuk membawa naluri nadi demokrasi itu Iya. tadi gitu. Tetapi mohon maaf, tema demokrasi kita ini kan diangkat bukan sekedar pragmatis menyelesaikan Iya. agenda humas, bukan. Tapi kita benar-benar pengen masuk kepada sahabat Bawaslu semuanya, masyarakat di Kabupaten Sragen bahwa yuk ada yang pengawasan partisipatif, ada yang kita ngobrolnya tentang demokrasi, Iya. ada yang bahwa kita bekerja, kita berpikir, itu sebenarnya semuanya berdemokrasi gitu. Iya. Bahkan kita dengan diri kita sendiri kadang diskusi. Iya. Aku tadi mau berangkat pikir nggak, aku jilbabku apa ya, bajuku apa ya. Iya. Itu diskusi dengan diri sendiri. Iya. Oh kalau aku pakai ini kelemahanku itu dari. Iya. Kemudian dikeluarkan, diskusi sama suami. Iya. Pak, aku pakai coklat apa merah? Tadi suami bilang merah, tapi Mbak Fadila keluarnya pakai coklat. Iya. Itu kan keputusan, tapi kan sudah melalui Iya. demokrasi. Diskusi untuk berdemokrasi. Itu hal-hal kecil yang sebenarnya kita bisa mempraktekkan di kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kemudian SDM, kita orang-orang SDM atau secara keseluruhan sahabat Bawaslu semua, bahkan sahabat yang ada di luar, bisa sebenarnya menginfiltrasi, menularkan, membawa pengaruh untuk menjadi budaya. Iya. Gitu. Jadi budaya itu dipengaruhi oleh sekitarnya. Kalau kita membawa budaya baik, Iya. sekitarnya akan baik. Kalau kita membawa budaya demokrasi, sekitarnya akan ikut berdemokrasi. Demokrasi. Maka yang perlu sebagai tadi terakhir ya, cepat. Iya, terakhir sebagai ini closing Bu. kita, sebagai closing statement kita hari ini, perasaan sama Mbak Haja jadi cepet ya. Secara umum kita mendorong masyarakat melalui konsolidasi demokrasi istilah sekarang. Iya. Kemarin sudah kita lakukan teman-teman. Jadi kalau Bu Kordif sendiri, Mbak Fadila Iya. mungkin pernah ikut, kita ada di kajian-kajian masjid. Iya. Kita ada diberi waktu 1 jam 15 menit kita pakai untuk konsolidasi demokrasi. Demokrasi. Kami Bawaslu, bawaannya apa, tanggung jawab kami apa gitu. Iya. Dan teman-teman seluruh staf juga dan sahabat Bawaslu yang pernah jadi penyelenggara atau nanti 2029 minat jadi penyelenggara lagi untuk ad hoc, ini harus dibawa seluruhnya gitu. Ini harus dirancang dari sekarang. Diskusi ini harus dibawa terus gitu. Jadi tidak tiba-tiba ujuk-ujuk mak betunduk Iya. tahun 2029 mau jadi, nggak bisa. Karena demokrasi itu budaya, kebiasaan yang harus dibawa gitu. Nah terakhir, beranilah berpendapat gitu. Jadi Gitu. kita di SMK ya. Iya, Ada SMK. Pandawung, SMK 1, kita masuk di sekolah-sekolah. Alhamdulillah mereka kritis, mereka bertanya. Dan itu budaya berani berbicara, Iya. itu bagus. Tapi bicaranya harus pakai aturan. Iya. Jadi kita aturannya apa? Aturan demokrasi itu kalau ada orang ngomong dengerin. Kalau ada orang tanya, usul jawab. Iya. Budaya-budaya itu harus disampaikan. Dan yang terpenting lagi di kehidupan sehari-hari, mohon titip Bapak, Ibu, Bapak, keluarga yang ada di luar podcast, posisi kita, mari kita awali demokrasi itu dari keluarga gitu, dari rumah tangga. Kita berdiskusi, kita menyampaikan pendapat, kita dari meja makan. Bahkan kalau ingat dulu seminar beberapa waktu lalu Iya. dengan Ibu Bupati, Iya. itu bagaimana demokrasi dibawa dari meja makan. Itu keren sebenarnya. Kalau Iya, itu itu. sudah semuanya tertata, dari rumah dibekali, berdemokrasi, terbiasa. Kalau anak didengarkan pendapatnya, Iya. gitu. Jadi kalau anak bercerita, mah, aku pengennya ini, kemudian didengarkan, maka mereka akan terbiasa untuk berpendapat. Iya. Berani. Tapi kalau berani, Iya. tapi kalau anak-anak mau berpendapat, mah, aku maunya gini, hush, ikut mama aja. Iya. Maka selebihnya dia tidak akan berani lah. Iya. Seperti itu. Itu harus kita dengarkan. Sehingga demokrasi ini kita harapkan menjadi kebiasaan, bukan sesuatu yang istimewa buat kita semuanya, menjadi ngalir dalam nadi kita, sehingga demokrasi akan terwujud dari keseharian kita, dari kebiasaan kita, Mbak Fadila dan saya, dan untuk masyarakat semuanya. Begitu. Iya. Baik Ibu, terima kasih Bu Kordif atas jawabannya. Sama-sama. Baiklah sahabat Bawaslu, menarik sekali obrolan kita pada podcast hari ini. Dan tidak terasa Bu Kordif dan juga sahabat Bawaslu, kita telah sampai di penghujung perbincangan dalam posisi kali ini dengan tema demokrasi dalam nadi.
Terima kasih kepada narasumber hari ini, Sama-sama, Ibu Sri Mbak Wiharini, Fadila. Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat Bawaslu Kabupaten Sragen. Semoga dengan jawaban yang diberikan dapat menambah wawasan dan juga memberi semangat bagi kita semua dalam menjalankan demokrasi sehari-hari. Saya Fadila Aulia Adnan, jika ada tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Dan sampai jumpa dalam episode berikutnya hanya di Posisi, Podcast Literasi Demokrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.